kita gunakan dalam pemberian terapi oksigen. Oke, yang pertama ini ada namanya Nasal kanul. nasal kanul atau binasal. Kenapa dibilang bi? Karena ada ujungnya dua, ya. Jadi binasal atau nasal Kanul. ini bisa mengalirkan oksigen 1 sampai 6 liter per menit. Kalau mau kasih 3 liter boleh pakai ini tidak? Bisa. Kalau mau kasih 7 liter Tidak. tidak boleh, ya. Jadi mentoknya nanti biar mau kasih 10 liter dengan ini tidak bisa. Karena alatnya disetting hanya untuk sampai mentoknya 6 liter. Ya, ini namanya nasal kanul. Volume udara atau oksigen yang dikeluarkan bisa 1 sampai 6 liter. Nah, biasanya pasien yang seperti apa? Yang saturasinya masih berlebihan normal tapi mulai turun. Misalnya 95 ke bawah atau 96, dia mulai sesak dan dia bisa masih ngomong. Dia tidak tahu kenapa saya itu sesak ses. Tidak tahu ada baik, berarti dia masih bisa ngomong, ya. Nanti kita pakai nasal kanul 3 liter, kita kasih saja. Ya, jadi jangan orang ada sesak. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Gusti, perawat di ruangan ini. Ibu ada keluhan apa? Sesak lagi, bertanya kedua lagi. Ya, jadi lihat pasiennya. Jadi kita pakai nasal Kanul. mentoknya 1 sampai 6 liter. Yang berikutnya lebih tinggi, namanya Simple simple test. mass atau sungkup. Ya, di rumah sakit jarang orang mau dengar kata simple mass, yang ada langsung ledakan sungkup dulu di situ. Jadi simple mass atau sungkup. Ya, ini masker sederhana. Ya, jadi simple mass atau sungkup. Nah, dia bisa mengalirkan oksigen. Alat ini disetting dari 6 sampai 8, ya. Mentoknya 8 liter atau dari 5 sampai 8 Liter. mentok di situ. Kalau orang kasih 3 liter boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak? Jadi kalau mau kasih 3 liter jangan ini. Pakai Kanul. kalau 10 liter Tidak. gitu, ya. Jadi bisa memahami, ya. Jadi kalau ini mentoknya cuma sampai 8 Liter. Nah, biasanya ini pasien-pasien yang sudah keadaan emergensi karena pasalnya sudah mau dekat 30 kali dan susah ngomong. Ibu nggak cerita kemana? Oh ya, susah saja. Karena mau pakai ini tidak akan ada guna, ya. Karena sudah sesak, sudah lebih dari 28 kali, sudah semua 30, kita berikan sungkup. Bahkan kalau perlu kita naikkan ke status yang lebih tinggi lagi. Tapi ini biasanya sudah diikuti dengan penurunan Kesadaran. Kalau sungkup berarti dia masih boleh, masih buka mata, masih responnya masih bagus. Gitu. Jadi ini pakai simple mass biasanya SPO2-nya 90% ke bawah. Ya. Jadi sudah mulai menunjukkan kegawat daruratan. Kita pakai simple mass. Lanjut. Yang berikutnya ada yang disebut dengan rebreathing mask. Ini namanya rebreathing mask. Dia sudah ada ciri khas, ada kantong. Sama ini juga, sama dia. Ada kantongnya. Tapi ini namanya non rebreathing mask. Kalau dilihat, kira-kira ada perbedaan tidak? Ada. Gimana? Kantongnya lebih. Ini memang anak-anak. Coba perhatikan baik-baik. Ukuran kantung. Oke, ada katup, ya. Oh, Kalau simple, kalau non rebreathing mask atau NRM, dia punya katup mencegah oksigen keluar. Artinya diharapkan 100% oksigen yang masuk. Tapi kalau ini masih bisa oksigen keluar, sehingga oksigen mentoknya di 90% yang masuk. Gitu, ya.
Nah, biasanya ini orang-orang sedang mulai penurunan kesadaran. Sama ini juga, tapi ini butuh oksigen 100%. Ya, breathing sama Breathing. Oke, dia punya kantong dan kantong ini harus kita isi dulu. Lalu kita berikan kapasitas. Cara mengisinya gampang sekali. Tinggal kita colokkan, lalu kita putar, lalu kita tutup dia punya katup yang ini. Habis oksigen. Lucu. Ya. Karena itu kita berikan ke Pasien. Kenapa ini lebih meningkat? Karena ada cadangan oksigennya di sini. Bukan dipompa-pompa ini ya, tidak. Itu beda. Makanya ada yang bertanya tadi, yang ini kan kalau di kempes ya isi lagi. Tapi kalau mengisi kita fullkan dulu. Kalau dipompa-pompa itu namanya ambu bag. Itu bukan ini. Ada ambu bag atau BPM. Kalau dalam keadaan emergency, orang baru resusitasi jantung paru (RJP), biasanya kan ada mau lihat dijaga pumping. Itu namanya BPM atau ambu bag. Tapi kalau ini cadangan oksigennya ada di sini. Oke, makanya setiap kempes ini dia isi ulang dulu. Ya. Oke, makanya coba mau lihat kalau dia cuma dikasih 3 liter apa yang keluar? Tidak. Ya, makanya tidak ada guna orang kasih 3 liter. Harus ini mentoknya sampai 8 sampai 15. Oke, jadi itu dari 9. Nah, pada 9 dia berasa. Clear? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sama dia dengan ini juga. Kita isi sama ya, cara pengisiannya sama. Oke? Oke, saya ulang. Kalau ini apa namanya? Volume udara 1 sampai 6 liter. Oke. Kalau ini Non rebreathing mas. Oh rebreathing. berapa? 8 sampai 15. Ini Simple mas. Langsung. dia sama sih, permas cukup sama. 6 sampai 8. Non rebreathing. Perbedaannya ada di katup ya. Ya. Pentoknya juga sampai 15. Tapi perbedaannya ini 100% oksigen yang diharapkan Masuk. Oke? Oke, sekarang kita praktekkan. Oksigennya. Oke, ini pasien datang atau pasien ada di ruang rawat inap, tiba-tiba mengeluh sesak. Ya, kalau sudah mengeluh sesak, jangan langsung tekan oksigen, tidak. Harus kaji dulu ya. Ya. Ibu, iya tidak tahu kenapa saya sesak, masih bicara ya. Oh iya. Kenapa sampai ini? Dari kapan dirawat? 2 hari yang lalu ini boleh sukses. Ambil kita dulu oximetri di situ. Nah, kita jepitkan ya. Lihat dari saturasi mulai ada penurunan. Jadi, berarti kalau mau dapat pasien demikian, apa yang mau pasang? Berarti dasar kanul dia hanya butuh karena dia responnya masih bagus, masih bisa. Ya. Kasih nasal. Oke, kalau begitu mau pasang oksigen ini buat supaya mengurangi timbul sesak. Ya pemantri ya ses. Caranya kita dia ini tabung humidifier, pastikan sampai water level ya, jangan melebihi. Ya, jangan Tetio bilang dia dinas malam kasih full itu. Masih tidak boleh menguap-nguap kardia, makanya ini hanya sampai di batas ya. Bayangkan dia ada di situ, paling sudah kuap-kuap kardia. Oke. Setelah itu karena kita memastikan isinya ada, kita sambungkan saja. Tapi ambil yang baru ini ya, yang masih di plastik. Kita sambungkan. Setelah tersambung oksigen DP nasal kanul, kita buka dulu 1 liter. Oke, 1 liter kita buka. Lalu kita cek alirannya di
punggung tangan. Ya, di punggung tangan sini ya. Gitu. Ada keluar. Nah, idealnya juga kalau ada gelembung berarti ada udara yang keluar ya. Iya. Gitu. Setelah kita rasakan ada, kita ke pasien tidak usah kasih mati. 1 liter saja kasih supaya pasien tidak kaget. Karena pernah kita matikan, ini kan takel yang betul toh. Iya. Setelah somah pasang pasien kita baputar, tak putar sampai 5 liter. Pasien langsung tak kaget. Ya, jadi biarkan dia 1 liter sudah jalan ya, supaya Iya. pasien tidak Kaget. kaget. Oke, setelah pasien sudah 1 liter, kita mau pemasangan. Begini cara pemasangannya. Setelah kita dapalin. Seperti ini. Ayo kasih. Sana, Yang di sebelah sana. 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 Kenapa pegang ke sana HP? Oke. Jadi setelah kita rasakan di punggung tangan ada aliran, selanjutnya kita ke pasien ya. Ibu permisi ya, saya mau pasang oksigen. Nah, caranya ini nasal kita masukkan ke lubang hidung, kita kaitkan ke Telinga. Setelah dikaitkan ke telinga, kita lakukan fiksasi. Oke, setelah itu kita atur dia punya volume udara yang masuk. Karena ini alatnya 1 sampai 6 ya. Kita kasih dulu 3. Tambah 3. Oke. Pak, ya, kok jadi pipa pon. Ibu ya. Ibu, bagaimana sama roti ini? Kalau pipa ibu ini, siapa dulu yang bilang ini? Ikan. Pikan. Nah, jadi kita lihat ibu bagaimana apa rasa udara yang masuk, so agak mending sesak. Nah, iya sudah apa rasa paman. Oke, berarti sudah. Kita lihat DP saturasi oksigen karena masih terjepit. Jangan buka DP oximetri. Biarkan lihat oh so naik. Ya, berarti tandanya dia punya kebutuhan oksigen sudah Terpenuhi. Bisa? Jadi itu caranya. Jangan kalian melakukan pemasangan oksigen kasih di dalam belakang sini. Masih tidak dulu sini ya. Saya sudah bilang duluan. Baru dia ada yang begini ya. Iya. Masih tidak lulus. Jadi dia ikat di sini. Dari segi estetik, rapi. Dari segi kenyamanan bagaimana? Sudah nyaman kan? Oke, itu untuk ini ya. Jadi kalau sudah 3 liter dia sudah merasakan oke. Bagaimana dia? Tidak ada rasa Pak Mantri. Kasih naik lagi. Kalau ini 5 liter, wah itu sudah Pak ini. Kita berhenti. Ya, jadi itu hanya dirasakan oleh si pasien. Jangan bantah, masa Allah ini sudah 3 liter. Jangan dirasa. Nah, kecuali sudah 6 liter. 6 liter sudah tidak apa rasa. Dia saturasi. Dia saturasi 100%. Wah, ada masalah di ibu ini. Jadi, ibu tunggu ya, ini kesana tunggu saja 5 menit, so mau berbaikan ya. Saturasinya 100%, berarti so kebutuhannya sudah terpenuhi kan? Dia masih mengeluh sesak, maksudnya dalam segi ilmu kita kan sudah tidak sinkron ya. Kita biarkan dulu, mungkin lagi psikologinya masih bermasalah. Ibu tunggu sebentar ya, kita tunggu sampai. Tapi jangan Allah so 6 liter, saturasi masih 95, tidak nah, so ini. Ini soal sudah pikir pindah ke device, ya pindah ke yang lebih tinggi. Untuk pemberian sampai 8 ya. Oke, kita buka ini, kita matikan. Kalau dia masih mengeluh sesak, kita matikan. Kita ganti dengan simple Mas. Oke. Atau namanya Sungkuh. Ini kita kaitkan sama cara pemasangannya. Kita hembuskan. Nah, ini sampai 3 liter saja, sampai 4 liter atau 5 liter. Ya. Oke, sampai dapat rasa itu bunyi. Makanya dibilang kalau tadi
Dia bayangkan kalau 3 liter, apa yang keluar? Tidak ada kan? Nah, makanya dia mulai berbunyi ketika sudah di 5 liter. Gak ada berbunyi. Oke? Nah, ini tidak diraba-raba, tidak dirasakan. Oke, setelah itu ibu mau pasang ini ya. Nah, ini perhatikan ya, caranya begini, jangan terbalik. Ini sudah disetting untuk dia punya hidung ya. Oke. Misi ibu ya, semua pasang. Ini yang lebih tinggi lagi supaya ibu lebih nyaman. Kita pasang, ini kita kalau dia bisa angkat kepala, minta angkat kepala. Kalau tidak ya kita bantu. Setelah itu kita fiksasi, kita tarik ini ya. Oke, kita misi ibu ya. Kita lepas pelan-pelan. Jangan tarik, lepas. Dapat apa itu ya? Ya. Oke, setelah itu kita perbaiki, kita fiksasi. Habis itu kita, kan ini baru 5 liter, kita pasang dia ke 7 liter dulu. Bagaimana, sudah perasa gagah? Wah, ini sudah perasa paman. Sudah selesai. Oke, untuk ujian pakai nasal sama cukup saja. Dan kalian terserah mau pilih yang mana. Cuma harus ada di akhir kalimat, di akhir praktek saya mau tanya kenapa pakai sungkup ya? Oh, saturasinya di bawah 90 Nes. Oh dia Nes pas masuk dia tidak ada cerita-cerita Nes. Bapak bilang iya dia sesak, saya ajakin. Kenapa pakai nasal kanu? Oh saya pasien mengalami sesak dan bisa bicara bagus. Baru saturasinya masih 90 ke atas Nes. Sehingga saya kasih nasal kanu. Ada logika, ada masuk akal situ ya. Oke? Ya. Sudah. Kalau mau pakai yang berkantong, boleh. Kenapa saya pakai NRM? Kenapa dia ada? Kenapa saya pakai NRM? Oh pasiennya mulai kehilangan kesadaran. Oke, masuk akal ya. Tapi untuk nurse kita butuh hanya 2 ini. Nanti digadar nanti semester 5 atau semester 6 mau digadar. Boleh sebelum gadar kan? Belum. Jadi digadar akan dijelaskan lebih detail. Oke, itu untuk masalah oksigen. Kembali.